wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Solih-solihah kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 4 tentang pembagian bilangan caca yang ada di Matematika KD 3.3. Masih ingatkah kalian apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan secara berulang. Nah, anak-anak, untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian, anak-anak perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Terdapat 20 batang bunga melati. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 5 vas bunga secara sama banyak. Nah, berapakah banyak bunga yang ada di setiap vas? Ayo diperhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian tersebut. Banyak bunga di setiap vas adalah, tadi dijelaskan ada 20 bunga yang akan diletakkan di 5 vas bunga secara sama banyak. Pembagian adalah pengurangan yang dilakukan secara berulang. Jadi, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengurangi angka 20 dengan angka 5 beberapa kali sampai hasilnya 0. Ayo kita kurangi bersama-sama. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Dikurangi 5 lagi berarti 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Kita kurangi lagi dengan angka 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kita kurangi lagi dengan angka 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, anak-anak, karena sudah 0, maka kita hitung ada berapa banyak angka 5 yang muncul. Ayo kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4. Karena angka 5-nya muncul 4. Cara pembagian tersebut sudah kalian peroleh di kelas 2 yang lalu. Nah, anak-anak, di kelas 3 kalian akan belajar dengan metode pembagian bersusun atau biasa disebut dengan porogabit. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian bersusun atau porogabit ada 3 kunci, yaitu dibagi, dikali, dan dikurangi. Diingat-ingat, kata kuncinya yaitu dibagi, dikali, dan dikurangi. Untuk menyelesaikan soal pembagian bersusun tersebut, anak-anak kalau menggunakan kata kunci harus urut. Jadi harus dibagi, dikali, terus dikurangi. Tidak boleh diacak, ya. Nah, anak-anak, untuk menghafalkan kata kunci dalam pembagian bersusun, Bu Walida punya lagu. Ayo disimak baik-baik. Dibagi, dikali, dikurangi, prok prok prok. Dibagi, dikali, dikurangi, prok prok prok. 3 kata kunci pembagian porogabit. Dibagi, dikali, dikurangi, prok prok prok. Nah, nanti anak-anak hafalkan ya di rumah. Contoh soal yang pertama, diingat kata kuncinya dalam pembagian porogabit. Yang pertama dibagi, yang kedua dikali, dan yang ketiga dikurangi. Soal pertama, 84 dibagi 4 sama dengan, kita tulis bagaimana bentuk pembagian bersusun atau porogabit. 84 dikurung 4. Yang pertama
kata kuncinya dibagi, maka angka pertama yaitu angka 8 kita bagikan dengan angka 4. 8 dibagi 4 ada 2. Angka tersebut kita taruh tepat di atas, kita tulis tepat di atasnya ya. Dibagi berarti angka pertama kita bagikan dengan angka pembaginya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian kata kunci yang kedua adalah dikali. Berarti kita kalikan hasil pembagian tadi dengan angka 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita tulis di bawah. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah dikurangi. Kita kurangi angka-angka tersebut. Kita menguranginya dari angka depan ya anak-anak. 8 kurangi 8 sama dengan 0. Kemudian angka yang atas turun ke bawah, angka 4. Lah, untuk mengerjakannya kita menggunakan kata kunci lagi. Pertama, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kita tulis di tempat atas. Kemudian kata kunci yang kedua dikali. Berarti angka 1 kita kalikan dengan angka 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Kata kunci yang ketiga yaitu dikurangi. Kita kurangi bilangan-bilangan tersebut. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti karena pembagian tersebut sudah menghasilkan bilangan 0, berarti sudah selesai anak-anak. Jadi 80 dibagi 4 sama dengan 21. Contoh soal yang kedua. 126 dibagi 3 sama dengan, ingat ya kata kuncinya, dibagi, dikali, dikurangi. Kita tulis 126 dikurung 3. Kita bagikan angka yang pertama dengan angka 3. Angka yang pertama ada angka 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Jadi kita bagikan 2 angka, yaitu angka 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita tulis di tempat atas. Kata kunci yang kedua yaitu dikali. Kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Kita tulis di bawah. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu dikurangi. Kita kurangi bilangan-bilangan tersebut. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Habis jadi bilangan 0. Kemudian angka 6 turun ke bawah. Kita gunakan kata kunci pembagian lagi. Yang pertama dibagi. Angka 6 dibagi angka 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi kita tulis di tempat atas. Kata kunci yang kedua yaitu dikali. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis di bawah. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu dikurangi. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Karena pembagiannya sudah menghasilkan angka 0, maka pembagian bersusun tersebut berhenti. Sehingga 126 dibagi 3 sama dengan 42. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Diingat-ingat kata kuncinya dibagi, dikali, dikurangi. Oke, soal nomor 3. 56
dibagi 2 sama dengan 56 dikurung 2. Yang pertama kata kuncinya dibagi. Kita bagikan angka yang pertama dengan angka 2. Ya, anak-anak, angka 5 tidak habis dibagi 2, ya kan? 5 kalau dibagi 2 kan masih sisa 1. Jadi, pilihlah angka yang jika dikalikan 2 hasilnya mendekati angka 5. 2 dikali berapa hasilnya mendekati angka 5? 2 kali 2. Betul. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 mendekati angka 5 ya. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Angka 6 turun ke bawah. Ayo kita ingat-ingat kata kuncinya yang pertama dibagi. 16 bagi 2 sama dengan berapa? 8. Betul. Kita tulis di tempat atas. Nah, kata kunci yang kedua dikali. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Kata kunci yang ketiga yaitu dikurangi. 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Karena sudah 0 maka pembagian persusunnya sudah selesai. Jadi 56 dibagi 2 sama dengan 28. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian dengan cara pembagian bersusun atau porokabit. Bu Kholida harapkan anak-anak di rumah terus semangat untuk belajar, banyak-banyak latihan untuk mengerjakan soal. Semangat terus ya anak-anak belajarnya meskipun masih belajar di rumah. Bu Kholida mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.